Pemirsa pasca dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan otak yang dideritanya, komedian Tukul Arwana dikabarkan meninggal dunia. Namun kabar hoax ini dibantah keluarga dan manajernya. Kondisi Tukul Arwana pasca operasi mulai membaik. Beredar informasi menyesatkan bahwa komedian Tukul Arwana meninggal dunia karena pendarahan otak. Bahkan disebutkan penyakit pendarahan otak yang dialami Tukul Arwana setelah suntik vaksin COVID-19. Namun informasi tersebut hanyalah hoax. Bahkan kondisi Tukul pasca operasi kini semakin membaik. Meski belum bisa berkomunikasi secara verbal, Tukul bisa merespon komunikasi dengan gerakan tangan. Tukul juga harus menjalani terapi pasca operasi di Rumah Sakit Otak Cawang, Jakarta Timur. Komunikasi, jadi namanya orang pasca operasi baru berapa hari pasti kan masih masih komunikasinya hanya bertatap mata seperti itu. Selebihnya paling ya ada gerakan-gerakan sedikit itu. Tapi belum bisa diajak ngobrol gitu. Betul, belum diajak ngobrol, belum bisa, hanya tatapan mata, kontak mata sama tubuh aja yang bisa bergerak. Sudah sadar ya Mas? Sudah sadar. Pasca operasi tanggal 22, tanggal 23-nya saya ketemu sudah sadar. Bang, Oh, yang ventilator ya yang di mulut sudah lepas. Bahkan beliau setelah operasi paginya, berarti tanggal 23-nya sudah copot ventilator. Melanggar protokol kesehatan, sebuah bar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan disegel petugas. Bar tersebut terbukti melanggar batas jam operasional. Puluhan petugas gabungan dari Polda Metro Jaya dan Satpol PP kembali mendatangi sebuah bar yang buka di luar jam yang telah ditentukan. Petugas juga memeriksa status vaksinasi COVID-19 setiap pengunjung yang datang. Sebab di bar ini tidak semua pengunjung yang masuk sudah melakukan scan barcode di aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu, pengelola bar juga tidak lakukan pembatasan jumlah pengunjung dan penerapan jaga jarak. Akibat temuan sejumlah pelanggaran ini, bar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan akhirnya ditutup untuk sementara. Pelaku usaha itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perlindungan kesehatan kepada pengunjungnya, kepada tamu-tamunya, ya, pada konsumennya. Nah, pelaku usaha ini tidak melakukan itu. Ya, tidak ada jaga jarak, tidak ada pembatasan orang satu meja sekian orang, tidak ada. Ya. Kemudian juga kita sekali lagi nanti tempat yang kedapatan untuk digunakannya karaoke secara permanen selama masa PPKM belum diperbolehkan untuk beraktivitas. Pemirsa, di masa PPKM level 3, masyarakat kembali memadati kawasan BKT Jakarta Timur. Banyaknya warga yang berolahraga ini membuat petugas bersiaga untuk mengimbau masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Antusiasme masyarakat untuk berolahraga di masa PPKM level 3 sejak pagi tadi sudah mulai nampak di kawasan BKT Jakarta Timur. Berbagai macam olahraga dilakukan, mulai dari jogging, berlari, dan bersepeda. Padatnya kawasan ini membuat para petugas bersiaga mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan karena masih ada saja masyarakat yang melakukan pelanggaran saat berkegiatan di luar rumah. Ini kayaknya hanya ada petugas. Tapi kalau nggak ada petugas, kelihatannya mereka lalai. Gitu. Jadi memang harus ditambah petugas. Sementara itu, pemirsa, keramaian Kebun Raya Bogor terjadi sejak dibuka kembali pada 21 Agustus lalu. Berwisata di kebun asri dengan udara sejuk menjadi minat masyarakat di tengah pandemi. Beragam hiburan ditawarkan di kebun raya seperti museum, taman tematik, hingga melakukan aktivitas olahraga pagi dan penyewaan sepeda. Tempat wisata bernuansa alam ini tetap menerapkan beragam protokol kesehatan yang dianjurkan, seperti pembatasan pengunjung, telah menerima dosis vaksinasi dan melakukan pemindaian melalui aplikasi Peduli Lindungi, serta lakukan protokol kesehatan 5M. Selain itu, masyarakat diimbau untuk dapat memasuki area Kebun Raya Bogor dengan tidak membawa kendaraan pribadi, dan selama pemancangan masa PPKM darurat, Kebun Raya Bogor dibuka sejak pukul 7 hingga pukul 16.
Sementara suasana Pantai Sanur Bali juga ramai sebagai area wisata keluarga. Warga menikmati pantai dengan mandi atau hanya duduk-duduk di pasir sambil menikmati suasana. Ramainya pantai oleh pengunjung ini disambut gembira para pedagang di Pantai Sanur. Para pedagang mengaku senang dengan dibukanya kembali pantai setelah pantai ditutup karena meningkatnya kasus COVID-19 di Bali. Rencana dibukanya pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara Oktober mendatang diharapkan dapat membuat perekonomian di Bali yang mengandalkan pariwisata dapat kembali pulih. Ini kan enak ya, senang gitu lah. Kalau dulu-dulu tuh ditutup, ibunya kan jenuh di rumah, di samping tuang, nggak punya pakai beli beras. Sekarang udah dibuka, ada orang seperti ini ya lumayan lah Pak, bersyukur lah gitu. Adalah pemasukan lagi. Waktu ini soalnya hampir sebulan udah nggak dapat apa. Pantainya kan ditutup, pedagang boleh sih, tapi pengunjungnya ya nggak boleh. Kalau sekarang gimana, Bu? Sekarang udah ya lumayan ada. Lalu pemirsa, bagaimanakah suasana dan penerapan ganjil genap di sejumlah tempat wisata? Kita bergabung dengan rekan kami Dewi Umariati di Pantai Sanur Denpasar, Bali dan Rizka Dior di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Namun terlebih dahulu kita ke Bali, pemirsa, ada rekan Dewi. Ya, selamat siang Dewi Umariati, apakah penerapan ganjil genap di Bali ini sukses memecah keramaian di sana? Iya, Pram dan juga pemirsa, hari kedua pemberlakuan aturan ganjil genap di kawasan objek wisata Sanur Denpasar. Sampai saat ini memang masih ada kendala pelanggaran dari warga. Jika di hari pertama sejumlah pengendara kendaraan dengan nomor genap masih diperbolehkan untuk memasuki kawasan pantai, namun tidak untuk hari ini. Petugas yang berjaga di sejumlah titik masuk kawasan Sanur Denpasar hanya meminta untuk nomor kendaraan plat ganjil putar balik dan tidak diberlakukan adanya sistem tilang. Pemberlakuan aturan ganjil genap ini hanya diberlakukan pada hari Sabtu dan Minggu di jam-jam tertentu saja, yakni di pagi hari pada pukul 06.30 sampai 09.30 dan di sore hari pada pukul 15 sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Pemilihan waktu ini dilakukan karena di jam-jam tersebut diperkirakan merupakan titik keramaian warga saat mereka datang ke kawasan pantai untuk menikmati suasana dan mandi berjemur di pantai dengan suasana matahari yang tidak terlalu terik. Sementara itu jika untuk mereka yang melakukan yang memiliki kendaraan dengan nomor yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan pada saat itu, mereka akan datang ke kawasan pantai di luar jam yang sudah ditentukan. Namun aturan ganjil genap ini juga memicu adanya aksi protes dari sejumlah pengemudi transportasi online. Mereka meminta kepada pemerintah untuk memfasilitasi dengan penempelan stiker khusus sehingga mereka dapat mudah menjemput atau menerima orderan pesanan penumpang yang masuk di kawasan dengan pemberlakuan aturan ganjil genap. Dan pemirsa, berikut adalah kutipan wawancara dari pengemudi transportasi online. Agak terganggu sih saya, ya, karena jalur-jalurnya kan kita tidak tahu masalahnya. Kalau memang tidak boleh ganjil genap ya mungkin bisa mengurangi. Tapi harapannya gimana? Harapannya gimana? Harapan saya dari pihak Grab itu biasa kita tetap jalan setiap hari itu jalan, tapi untuk order ke ganjil kita mungkin nggak dikasih. Ya pemirsa, meski suasana terik matahari sampai saat ini, namun di kawasan objek wisata Sanur juga masih ada saja warga atau wisatawan domestik yang datang untuk sekedar mandi atau berjemur. Untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan ganjil genap yang ada di kawasan wisata Bogor, Jawa Barat, sudah ada rekan saya Rizka Dior. Rizka, silakan. Ya, terima kasih Dewi atas laporan Anda. Tidak jauh berbeda hangat seperti yang terjadi di Kota Bogor. Dan pada Minggu pagi hari ini kawasan Kebun Raya Bogor memang masih dipadati oleh masyarakat yang berdatangan dari berbagai wilayah. Di mana hingga siang hari ini menurut data yang kami dapatkan juga sudah ada sekitar 2.700 pengunjung memadati area Kebun Raya Bogor. Dan untuk kawasan Kebun Raya Bogor dibuka pada masa penerapan perpanjangan PPKM level 3
3 ini, masyarakat masih dapat melakukan berbagai aktivitas, mulai dari mengunjungi museum, melihat taman tematik, melakukan penyewaan sepeda, hingga melakukan olahraga pagi. Dan untuk tempat ikonik ya, masih digemari oleh para pengunjung, ini adalah Taman Astrid begitu, dan juga Danau Gunting yang saat ini berada tepat di belakang saya. Dan selain itu juga nantinya bagi masyarakat ataupun mungkin Pram akan menghabiskan waktu akhir pekan di Kebun Raya Bogor, ini persyaratannya masih cukup mudah begitu. Untuk dapat memasuki kawasan ini cukup menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi dan juga melakukan scan barcode. Apabila nantinya lampu menunjukkan warna kuning atau hijau, ini maka diperbolehkan untuk memasuki kawasan Kebun Raya Bogor. Namun apabila lampu menunjukkan warna merah, ini tidak diperbolehkan untuk memasuki kawasan wilayah Kebun Raya Bogor. Selain itu, untuk penerapan protokol kesehatan ini juga masih terus digaungkan oleh para petugas dan juga pihak manajemen Kebun Raya Bogor, di mana penerapan protokol 5M dan pengecekan suhu ini juga masih terus dilakukan baik di dalam ataupun di luar Kebun Raya Bogor oleh para Satgas COVID-19 yang bertugas di area Bogor. Selain itu, berbicara mengenai ganjil genap, juga penerapan tersebut tidak dilakukan di Kebun Raya Bogor, melainkan memang masyarakat disarankan untuk memasuki kawasan ini dengan tidak membawa kendaraan mereka. Dan penerapan ganjil genap tersebut di kawasan Kota Bogor ini juga dilakukan secara situasional oleh pihak yang terkait, melihat intensitas peningkatan kendaraan yang masuk ke Kota Bogor terlebih dahulu. Kembali ke Pram. Ya, Rizka Dior melaporkan langsung dari Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Dan tadi sebelumnya sudah ada Dewi Umaryati langsung dari Denpasar, Bali. Teman-teman terima kasih dan tetap jaga prokes ya kawan-kawan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.